Oke, selamat siang Sobat Migran. Kembali berjumpa dalam acara Kame Talks UPT BP2MI Pontianak pada season 2 episode 16 dan kali ini akan mengangkat tema langkah menuju Jepang. Pada episode kali ini kami akan mengundang 5 narasumber yaitu teman-teman kandidat G2G Jepang yang baru saja menyelesaikan pelatihan bahasa Jepang dan saat ini tinggal menunggu keberangkatan untuk ke Jepang. Nah, kerja di Jepang tentunya akan mendapatkan banyak keuntungan selain menambah banyak pengalaman di luar negeri, tentu saja juga mendapatkan gaji yang lebih besar. Sobat Migran, seperti kita ketahui, salah satu skema penempatan yang ada di BP2MI adalah program G2G, yaitu salah satunya G2G ke Jepang untuk sektor keperawatan. Nah, sebelum sampai ke tahap pelatihan bahasa hingga menunggu untuk proses berangkat ke Jepang, pastinya ada beberapa langkah atau tahapan dalam seleksi program G2G ke Jepang. Kita harus melalui berbagai tahapan hingga dinyatakan lulus dan siap berangkat ke Jepang. Sesaat lagi kita akan mengulik cerita dari teman-teman kita ini, ada 5 orang narasumber, bagaimana pengalaman mereka dan pendapat mereka mengenai program G2G ke Jepang dalam sektor keperawatan. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu 5 narasumber kita, yaitu yang pertama ada Mas Bukori, mungkin bisa melambaikan tangan ya yang saya panggil namanya. Mas Bukori Ramdhani, yang akrab disapa Mas Dani. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Mas Dani ini merupakan lulusan D3 Keperawatan STIK Muhammadiyah. Kemudian ada Mas Jalal. Halo, siang. Oke, siang Mas Jalal. Mas Jalal ini merupakan lulusan D4 Poltekkes Kemenkes Pontianak. Kemudian ada Mas Reza Rahmat. Halo Mas Reza. Ya, selamat siang. Oke. Mas Reza ini merupakan lulusan D3 Keperawatan STIK Muhammadiyah. Kemudian ada Mbak Tika. Halo Mbak Tika. Kan kah? Oke, Mbak Tika. Ya. Mbak Tika ini merupakan lulusan D3 Keperawatan STIK Muhammadiyah juga. Kemudian yang terakhir ada Mbak Disti. Halo Mbak Disti. Iya, halo. Ya, Mbak Disti ini merupakan lulusan D4 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Yaitu tadi beberapa profil singkat dari 5 narasumber kita pada sore hari ini. Kemudian kita mulai nih ke sesi bincang-bincang. Oke. Nah, yang pertama bisa diceritakan nggak ini teman-teman awalnya berminat untuk mendaftar program G2G ke Jepang ini karena apa gitu? Mungkin bisa dimulai dari Mas Jalal dulu ini. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Waalaikumsalam. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada BP2MI karena sudah mengundang saya di sesi diskusi hari ini. Kita yang dari EPA 14, batch 14 dalam sesi diskusi pada kesempatan sore hari ini. Berkenaan atau bercerita tentang pengalaman kenapa ingin ke Jepang. Awalnya pada saat pertama kali kuliah di jurusan keperawatan, ya cuman pengen menyelesaikan perkuliahan terus kerja di Indonesia atau di layanan kesehatan lain. Tapi pada saat masuk ke tingkat terakhir, ada teman yang ngajak gimana kalau seandainya ke Jepang. Sepertinya keren, sepertinya menantang nih. Dan pada akhirnya
memantapkan hati, memutuskan boleh deh dicoba. Tahun itu masih 2018 saya lulus dan memantapkan hati buat ke Jepang, mencoba daftar di program swasta, juga ikut dan bukan alhamdulillah sih, nasibnya nggak lulus di program swasta 2018. Saya jadi berangkat karena visanya nggak keluar. Setelah itu 2019 mencoba G2G Jepang, batch 13. Alhamdulillahnya lagi tidak lulus, dan akhirnya Allah beri kesempatan di EPA 14 ini bisa bergabung bersama teman-teman dari Pontianak ini. Dan ya, satu yang memang saya iniin, kalau seandainya memang apa yang telah kita mimpikan, apa yang telah kita cita-citakan, ya tinggal digapai doang. Jangan sampai berhenti kalau seandainya merasa gagal baru sekali, 2 kali, terus berhenti mencoba. Mimpi akan selamanya menjadi mimpi kalau seandainya kita nggak benar-benar bergerak. Mungkin itu pengalaman saya awal untuk ke Jepang. Oke, berarti Mas Jalal nih pantang menyerah ya Mas ya. Selama ada mimpi kita harus berusaha untuk mencapainya ya. Oke, Iya, keren sekali Mas Jalal. Kemudian untuk Mbak Disti, Mbak bisa diceritakan awalnya berminat mendaftar program G2G ke Jepang ini Mbak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk BP2MI yang telah mengajak kami untuk sharing bareng-bareng. Jadi awal saya berminat dari Jepang itu sebenarnya tidak berminat. Tidak. Jadi sebenarnya tidak berminat. Jadi awal mulanya saya diajak seseorang yang dekat sama saya. Jadi dari awal nyusun dokumen, dia terus ngajak saya. Jadi saya ikut di situ. Itu pas pertama saya hanya ngikut, nggak ngurus dokumen sama sekali. Jadi hanya ngikut, terus nanya lagi kenapa harus ke Jepang dan lain sebagainya. Seseorang itu kayak membuka mindset saya, membuka pola pikir saya. Oh, Jepang ini gini loh, Jepang ini gini loh. Terus saya berpikir lagi, ini negara orang. Toh tahu kenapa kan. Jadi saya kebetulan itu ngikut sosialisasi dari BP2MI. Sehabis pulang dari saya ikut sosialisasi BP2MI, bahwa Jepang ini gini, G2G ini program pemerintah dari pemerintah untuk pemerintah, jadi insya Allah aman. Jadi saya mantapkan hati, saya bilang sama orang tua saya. Begitu saya bilang sama orang tua saya, oke, boleh, silahkan. Jadi saya pikir mungkin ini awal dari mimpi saya. Jadi saya kejar terus sampai sekarang, insya Allah manjada wajadah. Itu yang saya terapkan. Terima kasih. Oke Mbak Disti, jadi berawal dari ajakan teman dekat, kemudian ada keinginan yang kuat dari Mbak Disti ya untuk bisa meraih mimpinya untuk kerja mengikuti program G2G ini ke Jepang. Oke, kemudian ada Mas Dani. Ya. Nah, oke, Mas Dani bisa diceritakan Mas Dani awal mulanya berminat mengikuti program G2G ke Jepang? Sebenarnya sebelum kuliah itu emang udah niatnya pingin kerja di luar negeri gitu kan. Jadi emang udah diniatkan pingin ke situ. Tapi kalau saya coba gitu di negeri, mungkin belum ada kesempatan. Ya udahlah, mungkin kesempatannya di tempat lain gitu kan. Makanya saya coba di luar negeri gitu. Mulai dari yang yang pemberitahuan dari kampus ke kampus itu, kayak yang PT-PT itu kan ada juga saya ikut. Terus 2 kali ya, dan terus teman saya terus ngajak gitu, mau nyoba nggak gitu kan katanya, mau nyoba BP2MI nggak katanya.
mumpung lagi buka gitu kan. Mhm. Ya udahlah, dicoba aja gitu, siapa tahu rezeki gitu kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih di CPNI ini. Oke, Mas Dani. Jadi emang dari awal sebelum kuliah sudah ada keinginan ingin bekerja ke luar negeri. Oke, kemudian lanjut ke selanjutnya Mbak Tika. Halo Mbak Tika. Hai. Oke, Mbak Tika bisa di-sharing juga nih awalnya minat mendaftar program G2G ke Jepang. Oke, awalnya itu nggak ada minat sama sekali untuk kerja di luar negeri. Tapi karena teman ngajak daftar sama-sama, jalani sama-sama, ujungnya sampai sekarang. Terus Jadi waktu izin sama orang tua awalnya nggak disetujui, tapi ujung-ujungnya alhamdulillah diomongin karena diyakinin sama teman, sama juga dari BP2MI-nya juga ngeyakinin tuh. Ini nih dari pemerintah, Mbak. Jadi kalau apa-apa orang tuanya bisa ngagak nih ke sini gitu kan, udah ada badan penanggung jawabnya gitu kan. Jadi ini emang valid gitu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kan nama kita kerja di luar negeri, cewek lagi kan, pemikiran orang tua kan. Cuman ini nih Mak dari negara nih, saya tunjukin nih ininya. Oh jadi alhamdulillah orang tua setuju karena udah dari pemerintah. Jelas itu loh asal usulnya. Ya gitu aja sih. oke, dari ketidaksengajaan ya. Awalnya nggak minat, diajak teman, akhirnya lolos sampai sekarang. Oke, sebelum kita ini sudah ada penanya di live chat, tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan di live chat, Mas Reza dulu ya, boleh diceritakan nih Mas, Iya, awalnya minat mengikuti program G2G ke Jepang. ya, baik. Kalau untuk saya sendiri, saya sebelumnya sudah lama berminat untuk mendaftar program G2G Jepang ini, bahkan sebelum kuliah. Jadi sebelum kuliah itu bagaimana cara pergi ke Jepang gitu, pergi ke Jepang dan bekerja di sana. Jadi saya putuskan untuk masuk ke jurusan keperawatan sebagai salah satu syaratnya. Karena dengan mengikuti program ini juga merupakan salah satu cara bekerja di Jepang juga dengan prosedur yang aman dan minim biaya daripada mengikuti LPK swasta. Oke, berarti hampir mirip dengan Mas Dani ya, dari sebelum kuliah sudah mempersiapkan diri karena ada keinginan untuk bekerja di luar negeri. Nah, oke, kita masuk ke pertanyaan dari live chat. Ya, ini ada keterkaitannya dengan apa yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Tika terkait dengan izin dari orang tua. Bagaimana caranya meyakinkan orang tua karena saya tidak dibolehkan oleh orang tua saya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa sharing pengalaman juga bagaimana untuk meyakinkan orang tua kita untuk mengizinkan kita bekerja di luar negeri gitu. Oke, dimulai dari siapa? Mungkin boleh dari saya aja dulu ya. Oke, silahkan. Kalau saya dulu itu memang nggak dibolehin dari orang tua gitu kan. Jadi gak usah lah kerja luar negeri, di sini aja lah kan bisa gitu kan. Tapi karena niat saya memang mau ke sana, terus yang swasta juga mahal, terus banyak takut ada masalah gitu, siapa yang tanggung jawab gitu kan. Akhirnya saya pikir kenapa nggak teman saya ngajak gitu kan, kenapa nggak BP2MI gitu aja kan. BP2MI ini kan udah jelas gitu loh, pemerintah punya gitu, aman gitu rasanya gitu. Jadi kita sebagai CPMI itu nggak khawatir tentang apa yang akan terjadi di Jepang gitu kan. Kita udah ada loh yang menaungi kita gitu kan. Nah, mungkin itu cukup. Oke, karena program dari pemerintah ya Mas Dania, jadi merasa aman dengan program G2G ke Jepang ini. Selanjutnya mungkin dari Mbak Tika ya tadi, karena sudah
berbagi sedikit bagaimana meyakinkan orang tuanya. Bisa diceritakan lebih detail, Mbak, bagaimana caranya untuk meyakinkan orang tua kita untuk mengizinkan mengikuti program G2G ke Jepang ini? Oke, bisa. Jadi awalnya kan kita memang, apalagi perempuan kan, untuk keluar negeri. Jangankan keluar negeri untuk perempuan nih, keluar kota aja sulit biasanya orang tua untuk ngasih kan. Jadi gini, Tika kasih omongan buka pikiran mama. Nih ma, kalau misalnya Tika nih masa depan yang menentukan diri Tika. Nggak mungkin Tika bergantung sendiri terus sama orang tua gitu kan. Sampai kapan orang tua itu bisa menaungi Tika gitu kan. Sedangkan kalau misalnya nih maaf nih kerja UMR, tau lah gaji UMR berapa kan. Sedangkan cita-cita Tika nih tinggi. Pengennya bangun rumah ini segala macam ya, namanya juga anak muda kan, banyak kemauan kan. Mama mampukah, orang tua mampukah untuk menggapai keinginan Tika itu gitu kan. Mereka diam. Terus Tika bilang lagi, ini insya Allah jalannya, kata Tika kayak gitu. Mama tahu Tika orangnya seperti apa, kata Tika. Mama orang tua Tika dengan dukungan Mama, walaupun Mama nggak banyak dukungan atau doa aja Mama udah cukup kok. Restu orang tua tuh udah cukup, kata Tika kayak gitu kan. Jadi itu tuh nggak satu kali tuh Mbak, berkali-kali Tika omongin. Awalnya nggak setuju tetap kan, nggak setuju tetap, tapi Tika tuh tetap. Abis udah kayak mukanya diem, kayak nggak nerima, oke Tika stop. Nanti lain kali lagi makan kah, atau Tika lagi ajak dia keluar makan kah, atau jalan-jalan, itu Tika tunjukin kantornya. Tika buka lagi omongannya, nih mak kalau kerja Tika sama teman. Terus kalau soal duit nanti di akhir tuh apa mama tua segala macam, mama nggak perlu khawatirin Tika lagi. Tika udah bisa ngehidupi Tika, bahkan bisa bantu mama. Kan mama pengen naik haji tuh, jadi Tika juga ngimbing-ngimbingin. Di Jepang tuh dikit mah orang Islamnya, minoritas kata Tika kayak gitu. Jadi tuh insya Allah Tika bisa daftarin, jadi mama cepet tuh di sananya kayak gitu. Kan mama pengen naik haji, jadi tuh kita tuh gali apa yang orang tua kita mau, kita gali ini orang tua yang kita mau, terus kita cari celah masuknya di situ. Misalnya yang jaga mama orang tua siapa nanti, kalau ada saudara ya alhamdulillah, jadi kita bisa limpahkan ke saudara. Kalau duit, kalau udah ada di Jepang, kalau soal duit insya Allah nggak khawatir. Soal keuangan orang tua tuh nggak khawatir, mau pengen apa segala macam orang tua tuh kita tinggal kasih. Kayak gitu. Pokoknya nggak bisa cukup satu kali. Intinya gali apa yang orang tua kita misalnya inginkan tapi malu-malu. Kan nggak mungkin kan, Dek, mama pengen ini, nggak mungkin orang tua bilang kayak gitu. Kita gali aja apa yang dia pengenin. Misalnya dia pengen perbaiki rumah kah, dia pengen beli apakah, pokoknya gali aja dulu. Kalau misalnya terus kita pujuk mak, kalau di Indonesia misalnya nih gajinya UMR, itu untuk kami sendiri aja bisa minta lagi malahan gitu kan, bisa masih numpang sama orang tua, apalagi mau punya aset sendiri kayak gitu kan. Pokoknya kita tuh open mindset aja sama orang tuanya. Orang tua tuh memang sebenarnya masih mikirannya kolot, namanya juga orang tua kan. Tapi kita open mindset lagi nih orang tua. Memang ada yang susah, ada yang sangat-sangat susah. Tapi tergantung lagi pendekatan kita sama orang tuanya, kayak mana segala macam. Pokoknya balik lagi ke diri kita sendiri. Mau nggak? Yakin nggak? Kalau kita nggak yakin ya nggak bisa ngeyakinin orang tua. Pokoknya harus yakinin diri sendiri dulu, baru ngeyakinin orang tua. Udah cukup. Oke, Mbak Tika, terima kasih ini sudah berbagi pengalaman. Jadi intinya kita yakin dulu pada diri sendiri bahwa kita mampu atau bisa meyakinkan orang tua kita untuk mengizinkan kita. Yang kedua adalah bicara dari hati ke hati. Yang ketiga adalah cari tahu apa keinginan orang tua. Jadi bisa jadi umpan ya Mbak ya untuk buat izinkan kita bekerja ke luar negeri. Oke, terima kasih. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Teman-teman ini kan ada yang sudah mempersiapkan diri dari awal sebelum kuliah ya, tadi seperti Mas Dadi dan Mas Reza, bahwa sebelum kuliah sudah ada keinginan untuk bekerja ke luar negeri. Kemudian setelah mengetahui program G2G ke Jepang ini untuk sektor keperawatan, apa sih persiapan teman-teman dalam mengikuti tahapan seleksi G2G Jepang? Mungkin Mas Jalal bisa dimulai. Oke,
Kalau persiapan sendiri, ya yang pasti kita udah tahu kan, kita mau kemana. Kita mempersiapkan diri untuk apa, seperti itu kan. Kalau seandainya memang untuk ke Jepang, hal pertama dan yang paling mendasar menurut saya, ya pasti karena kita akan berada nanti di suatu negara yang semuanya itu asing, yang semuanya itu berbeda dari apa yang selama ini ada di sekitar kita. Makanya hal yang pertama ya pasti disiapin bahasa terlebih dahulu. Kita ya belajar semampu kita, terus informasi-informasi berkaitan dengan negara yang akan kita tuju. Itu hal yang paling mendasar kalau menurut saya yang perlu dipersiapkan. Nah, yang berikutnya saat kita udah benar-benar yakin akan pergi ke sana untuk bekerja, kita mencari fasilitas yang memang bisa membantu kita untuk bisa bekerja dengan aman dan nyaman di negara yang akan kita tuju, misal ke Jepang ini. Mungkin ada banyak cara untuk bisa ke Jepang, untuk bisa bekerja terutama sebagai perawat, tapi ya memang yang paling aman adalah dengan mengikuti program yang dijalankan oleh pemerintah. Nah, ya persiapkan hal-hal yang memang berkaitan dengan proses yang memang akan ya prosedur yang memang sudah ada. Misal kalau ingin ikut program G2G Jepang, ya persyaratan-persyaratan yang ada ya dipersiapkan. Ya kalau sekarang kan Jepang untuk persyaratannya diwajibkan tuh bahasa pelatih minimal bahasa standar N5. Nah, seperti itu. Ya kita latihan dulu lah minimal ingin ke Jepang ya tahulah huruf dasar Jepang itu ada 3 kayak gitu. Tahulah hiragana, katakana seperti apa kayak gitu. Ya jangan yang jauh-jauh dulu kanji dan sebagainya, minimal itu aja sudah tahu. Nah, selanjutnya ya lengkapi persyaratan-persyaratan yang memang dibutuhkan seperti ijazah kita, terus kartu pencari kerja dan lain sebagainya. Persyaratan-persyaratan yang menjadi prosedur ya kita lengkapi. Mungkin persiapan-persiapan yang bisa dilakukan seperti itu. Yang paling penting adalah mental dan memang keteguhan hati sih. Karena kalau untuk ke luar negeri hal yang paling utama itu. Oke, terima kasih Mas Jalal. Jadi yang paling utama yang harus dipersiapkan dalam tahapan untuk mengikuti seleksi program G2G ke Jepang ini adalah mentalnya. Jadi harus ada keteguhan hati bahwa kita ingin bekerja ke Jepang. Kemudian adalah persiapan bahasa, kemudian menggali informasi di negara penempatan, mencari tahu fasilitator yang terpercaya yang bisa mewujudkan atau menyalurkan kita untuk bekerja ke luar negeri sesuai dengan jurusan yang kita tempuh, kemudian yaitu memenuhi persyaratan administrasi. Nah, menyangkut dari persiapan bahasa nih teman-teman. Salah satu persyaratannya memang adalah kemampuan bahasa Jepang level N5 setara JLPT. Nah, dari kelima orang teman narasumber kita sore hari ini, 4 orang diantaranya adalah mengikuti program kerjasama UPT BP2MI Pontianak dengan HJS, yaitu program pelatihan bahasa Jepang. Nah, bagaimana pengalaman dari 4 orang teman-teman ini mengikuti program pelatihan bahasa Jepang yang dilakukan oleh UPT BP2MI Pontianak bekerja sama dengan HJS, dan apakah cukup membantu dalam mencapai level N5? Oke, mungkin dari Mas Reza dulu. Mas Reza bisa diceritakan Mas pengalamannya mengikuti pelatihan bahasa Jepang? Ya, terima kasih kepada UPT BPDMI Pontianak yang telah bekerja sama dengan HJS. Menurut saya cukup membantu, meski menurut saya masih kurang lama pelatihannya, karena dengan mengikuti pelatihan ini juga dapat mengetahui dasar-dasar dalam belajar bahasa Jepang, minimal dapat membaca huruf-hurufnya, karena hal tersebut juga sangat penting dalam bahasa Jepang. Dan kemudian juga dengan tahu huruf-hurufnya juga dapat membantu saat kemudian hari saat pelatihan selanjutnya. Karena juga cukup sulit kalau nggak ada minat
dalam belajar bahasa Jepang ini, kalau menurut saya. Oke, selanjutnya Mas Dani bisa sharing Mas, bagaimanakah pengalamannya mengikuti pelatihan bahasa Jepang? Sebenarnya pengertian bahasa Jepang yang diadakan di HJS itu cukup seru sebenarnya. Terus kita tahu setidaknya bahasa-bahasa dasar, terus kan hiragana, katakana, gitu kan. Terus di situ juga kan masuk ke musimnya COVID ya waktu itu. Jadi mau tidak mau kita melakukan pelatihan online gitu. Jadi setiap hari itu kita diajarin ini bab 1 gitu, kotobanya atau tata bahasanya gitu tuh udah diadain, terus kita catat gitu. Jadi kayak gimana ya, saya mau liatin dulu catatan saya ini kayak gini. Boleh dilihatkan Hai. Mas Dani. Jadi ini dulu kayak gini dia, dari awal-awal gitu kan kepisah-pisah gitu, mulai sedikit rapat-rapat gitu, sampai pelatihan di EPA. Ya mungkin cukup sekian. Oke. Terima kasih Mas Dani. Lumayan ini juga ya, banyak catatannya ya. Oke, kemudian Mbak Disti nih, bisa diceritakan Mbak pengalamannya, apakah sebelumnya memang sudah mempelajari secara autodidak bahasa Jepang atau baru belajar bahasa Jepang dengan mengikuti program pelatihan bahasa Jepang ini Mbak? Baiklah, sebelumnya saya pribadi mengucapkan terima kasih untuk PP2MI yang telah bekerja sama dengan HJS untuk membantu kami dalam pelatihan bahasa. Bagi saya ini sangat membantu karena sebelumnya saya tidak pernah belajar bahasa Jepang, tidak tahu bahasa Jepang sama sekali. Untuk menonton anime pun saya tidak. Jadi memang pada saat itu pelatihan pertama kali saya mengenal bahasa Jepang. Dari awalnya tidak tahu apa-apa, cukup dasarnya saja arigatou gozaimasu, ohayo gozaimasu. Jadi bagi saya ini sangat membantu sekali. Meskipun dalam situasi COVID pada saat itu, kami sangat berterima kasih sekali Mbak, karena PP2MI yang bekerja sama dengan HJS sangat membantu kami dalam hal itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Disti. Mbak Tika, bagaimana Mbak pengalamannya belajar bahasa Jepang? Oke, untuk di HJS ya. Untuk HJS itu sangat membantu karena awalnya kita nggak tahu yang baca tulis, jadi tahu kan yang dasar-dasar. Jadi kayak kan di Jepang itu hiragana, katakana, kanji. Jadi kita udah bisa baca lah di HJS itu. Awalnya yang nggak tahu sama sekali, itu jadi tahu. Kedua, yang pertama kan kita kelas langsung tuh, offline, tatap muka. Karena ada pandemi, jadi kita online. Nah, ini untuk orang-orang yang jauh, jadi ini masa pandemi gini ini sangat menguntungkan sebenarnya. Jadi pelatihan mereka bisa online. Nggak perlu misalnya nyari di Pontianak, nyari kos lah, segala macam lah, izin lagi orang tua lah. Jadi dia di rumahnya pun bisa nih. Nggak salah saya, si BP2MI juga udah ngadain ya kelas online katanya ya. Mbak? Iya, halo? Si BP2MI udah ngomong ke HJS ngadain kelas online ya? Iya, kami ada program pelatihan bahasa Jepang yang online terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini karena tidak memungkinkan untuk pertemuan tatap muka. Ya, jadi kami melakukan inovasi bagaimana jika pelatihan agar tetap berjalan, tapi mengikuti protokol atau demi keamanan kita bersama, jadi diadakan kelas online pelatihan bahasa Jepang. Nah, gini nih, bagi teman-teman yang misalnya kesulitan untuk ke Pontianak atau nggak berada di Pontianak, itu udah bisa nih ngikutin pelatihan nih secara online. Biar tahu dasar-dasarnya aja. Kalau udah bisa baca, itu sedikit banyaknya mudah lah kita untuk membaca, dan
Misalnya kalau misalnya bahasa ya wajib kan kita ngapalin yang namanya kosakata. Itu namanya kan wajib. Jadi kita udah nyicil-nyicil tuh, udah tahu baca, kotobannya ditambah-tambah dikit-dikit. Jadi kalau misalnya insya Allah keterima di Jepang kan, atau pelatihan BP2MI ini keterima, itu udah enak dia mengikuti pelatihan. Jadi nggak ada salahnya kalau kita mulai dulu untuk pelatihan di HJS atau di rekomendasi yang bagi Tika sih HJS udah termasuk mudah sih. Udah termasuk mudah sama sesuai di kantong. Nggak terlalu nguras kantong buat orang yang baru-baru mau belajar. Jadi recommended sih, termasuk mudah juga. Udah cukup. Oke, jadi teman-teman ini yang mengikuti program pelatihan bahasa Jepang yang diselenggarakan oleh UPT BP2MI Pontianak dengan HJS sangat-sangat terbantu ya dengan adanya program pelatihan bahasa Jepang ini. Informasi bagi Sobat Migran bahwa UPT BP2MI Pontianak menyelenggarakan pelatihan bahasa Jepang yang bekerja sama dengan HJS. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang, nah ini, kan ada beberapa tahap nih teman-teman dalam proses seleksi program G2G ke Jepang untuk sektor perawat. Nah, kan yang tahap pertama adalah pendaftaran online. Nah, bagaimana sih cara mendaftar online-nya ini? Mungkin bisa dibantu Mas Reza pengalamannya dalam mendaftar online program G2G ke Jepang. Ya, Mbak. Untuk pendaftaran online dapat mengunjungi website dari BP2MI G2G Jepang. Kemudian dilihat di website tersebut apa saja persyaratan, terus disiapin foto dan dokumen-dokumen yang telah di-scan untuk di-upload. Atau lebih mudahnya lagi bisa pergi ke kantor BP2MI Pontianak untuk lebih dapat infonya. Oke, terima kasih Mas Reza. Jadi untuk Sobat Migran yang memiliki minat untuk mendaftar program G2G ke Jepang ini bisa mengakses website G2G Jepang. Kemudian di sana nanti ada lengkap persyaratannya, pendaftarannya mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, dokumen apa saja, kemudian ukuran filenya harus berapa yang diupload. Kemudian foto juga ada. Nah, apabila ada Sobat Migran yang kurang jelas dengan persyaratan yang ada di website tersebut, bisa mendatangi UPT BP2MI Pontianak, atau yang di Kalimantan Barat ini ada juga pos UPT BP2MI Pontianak di Entikong dan Sambas. Kami petugas di sini dengan siap sedia akan memberikan pelayanan kepada teman-teman dalam mendaftar secara online untuk program G2G ke Jepang ataupun pelayanan yang lainnya. Oke, selanjutnya setelah pendaftaran online, kemudian ada tahapan verifikasi dokumen yang ini harus dilakukan di kantor UPT BP2MI dan teman-teman datang ke kantor BP2MI Pontianak. Nah, bisa diceritakan mungkin teman-teman bagaimana pelayanan dari petugas UPT BP2MI Pontianak ketika verifikasi dokumen untuk program G2G Jepang ini. Mas Dani bisa sharing Mas bagaimana pelayanan dari UPT BP2MI Pontianak? Ya, kalau menurut saya pengalamannya sangat bagus, terutama untuk Kak Eva yang selalu support ya kami dari awal sampai sekarang. Jadi the best pokoknya gitu. Oke. Jadi the best ya untuk pelayanan di UPT BP2MI Pontianak. Iya. Terima kasih Mas Dani. Mungkin Mas Jalal bisa diceritakan bagaimana pelayanan petugas UPT BP2MI Pontianak? Oke, kalau untuk pelayanan di UPT BP2MI Pontianak, ya memang kita sangat-sangat dipermudah, sangat-sangat benar-benar dikawal, sangat benar-benar dipantau. Pada saat setelah melakukan verifikasi itu kita tetap selalu di follow up gitu, selalu di follow up dari petugas-petugas UPT BP2MI.
Nah, eh, saya tuh kebetulan untuk dokumentasi tahap dokumentasi verifikasi dokumen ini itu tidak melakukan verifikasi dokumen untuk EPA 14 ini itu di UPT BP2MI Pontianak. Dan alhamdulillahnya, syukurnya karena BP2MI ini kan pelayanan pemerintah yang sangat terintegrasi menurut saya, yang sangat terintegrasi. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau seandainya udah daftar di BP2MI Pontianak, terus nanti tiba-tiba nih delala nanti pada saat harus verifikasi dokumen, teman-teman saat itu berada di luar kota atau berada di luar wilayah Pontianak. Nah, teman-teman masih bisa daftar, masih bisa melanjutkan verifikasi dokumen di UPT wilayah terdekat di tempat teman-teman. Nah, insya Allah itu akan selalu dibantu, akan selalu disupport. Saya ingat banget pada saat verifikasi dokumen, saya dari BP2MI Pontianak itu tetap menghubungi saya, walaupun pada saat itu posisi saya sudah tidak lagi tidak berada di Pontianak karena kebetulan kerja di Yogyakarta. Saya diingetin dari BP2MI Pontianak, Mas Jalal kemarin gimana? Udah verifikasi dokumen belum? Gitu. Ya saya bilang saya lagi di Yogyakarta, nggak apa-apa, dari BP2MI Pontianak bilang nggak apa-apa, verifikasi tetap bisa dilakukan walaupun di Jogja seperti itu. Nanti kita akan komunikasikan di tempat mana Mas Jalal mau verifikasi, nanti biar kita bantu kirimin datanya seperti itu. Nah itu benar-benar sangat membantu sekali, follow up yang memang sifatnya mungkin sederhana, tetapi meninggalkan kesan yang sangat membekas bagi kita, sehingga kita benar-benar menjadi terbantu nih. Kita tuh benar-benar kita tuh benar-benar difasilitasi, kita benar-benar dibantu, kita memang ini loh pelayanan PMI yang seharusnya seperti itu. Nah, itu pengalaman saya benar-benar sangat berkesan bagi saya. Petugas-petugas dari BP2MI-nya, terutama yang di Pontianak sangat ramah sekali, terus juga rajin banget buat follow up ke kita. Ada informasi terbaru langsung di follow up kan ke kita. Itu sih. Ya, jadi dari sampling 2 jawaban ini merasa puas dan terbantu dengan pelayanan dari petugas UPT BP2MI Pontianak. Sekedar sekilas info untuk Sobat Migran bahwa di UPT BP2MI Pontianak ini juga ada virtual asisten kami, yaitu semacam WhatsApp dari UPT BP2MI Pontianak yang bisa memberikan pelayanan atau memberikan informasi kepada Sobat Migran dimanapun berada, baik itu pelayanan informasi peluang kerja, pelayanan penempatan maupun pelayanan pengaduan. Nah, bisa dihubungi di 0561 741 564. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pada saat pendaftaran online dan verifikasi dokumen yang dilakukan oleh teman-teman ini, apakah sempat ada kendala dan biasanya kendalanya itu apa apabila ada? Mbak Disti mungkin bisa sharing, Mbak. Baiklah, mungkin pada saat itu kendala saya di terakhir kartu pencari kerja, terus bahasa juga. Karena salah satu persyaratan untuk G2G Jepang itu salah satunya sertifikat setara N5. Jadi kita harus pelatihan bahasa terlebih dahulu, baru mendapatkan sertifikat. Dan itu menjadi salah satu persyaratan. Jadi menurut saya salah satu bukan kendala, tapi mungkin agak kesulitan di situ. Itu bagi saya. Jadi karena belum menguasai bahasa ya Mbak ya, dari sama sekali nol tidak mengetahui bahasa Jepang. Jadi kendalanya bukan di pada saat verifikasi atau pendaftaran, tapi karena kendala bahasa saja ya Mbak Disti ya. Iya. Untuk Mbak Tika, Mbak, apakah ada kendala dalam proses pendaftaran dan verifikasi dokumen?
Kalau disebut kendala nggak bisa sih Mbak, cuman kebingungan aja waktu itu. Karena kan kita ada diminta ijazah tuh dimintanya ada yang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, pada waktu itu kami nggak tahu yang dimasukin ternyata dua-duanya. Jadi kami masuk nggak ada tulisan dia Mbak. Dia tuh tulisannya cuman ijazah, terus tuh nilai kan. Kami masukinlah satu doang kan, cuman bahasa Indonesia. Sekali waktu itu BP2MI follow up nih ke kami. Mbak yang waktu itu ijazah bahasa Inggrisnya nggak dimasukin ya? Oh iya Mbak, soalnya kami kira itu nggak tahu mau masukinnya di mana, nggak ada tulisannya kan, nggak ada keterangannya gitu. Jadi waktu itu pihak BP2MI yang bantu kami masukin waktu verifikasi, jadi bawa dianya berkasnya. Itu aja sih Mbak. Oke, bisa juga ini sebagai informasi untuk sobat migran yang berminat mungkin untuk program G2G ke Jepang, bahwa salah satu persyaratannya yaitu upload dokumen ijazah yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris apabila bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya ijazahnya terpisah. Kemudian setelah dinyatakan lulus verifikasi, ada tes tahapan tes keperawatan dan psikotes. Apa aja sih persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan agar kita bisa maksimal dalam mengikuti seleksi selanjutnya ini? Mas Reza, bisa sharing Mas? Iya Mbak, untuk pada tahap tes keperawatan dan psikotes yang saya persiapin, coba mencari tahu jenis dan latihan soal psikotes. Jadi kemudian dicoba latihan, karena setiap tahun itu kemungkinan berubah jenis tesnya, jenis tes psikotes itu. Jadi kita mencari tahu aja jenis-jenis dan coba latihan. Kemudian untuk yang bagian tes keperawatan, kalau untuk Kaigo Fukushiki atau care worker itu lebih materi-materi keperawatan gerontik atau lansia. Kalau untuk keperawatannya atau kanggosi itu kemungkinan lebih secara menyeluruh mirip soal-soal hukum. Kalau menurut saya sih itu. Jadi kalau untuk tes keperawatannya sudah mendapatkan selama menempuh masa kuliah ya untuk Ya. semua materi keperawatannya. Iya benar. Oke, kemudian ada interview aptitude dan Japanese quiz. Apa yang teman-teman persiapkan untuk mengikuti tahapan ini? Mbak Disti bisa diceritakan Mbak untuk mengikuti interview aptitude dan Japanese quiz. Baiklah, sebenarnya untuk EPA batch 14 ini tidak ada interview attitude, Mbak. Tapi sebelumnya karena memang di tahapan-tahapan itu ada, jadi saya juga sekilas mencari informasi tentang budaya Jepang, kriteria orang Jepang mencari pekerja itu seperti apa. Nah, itu sempat juga saya cari informasinya. Selebihnya mungkin Bang Jalal yang waktu EPA batch 13 dia ada interviewnya, Mbak. Oke, bisa dibagi ceritanya nih Mas Jalal untuk interview aptitude dan Japanese quiz. Waktu itu 2019 kalau nggak salah. Ya kebetulan memang sempat ikut di interview dan aptitude test. Kalau persiapan ya yang seperti yang telah disampaikan Disti tadi, ya yang pasti kita mau interview nih dengan orang Jepang. Kita mau berhadapan langsung dengan orang Jepang. Nah, yang paling perlu kita cari tahu adalah bagaimana sih cara orang Jepang, cara menghadapi atau berhadapan langsung dengan orang Jepang. Bagaimana budaya Jepang. Nah, di aptitude test sendiri pun ya berkaitan itu dengan hal-hal yang berkaitan dengan budaya Jepang. Terus yang paling mendasar kalau saya nggak salah ingat itu ya berkaitan dengan
huruf-huruf ini bahasa Jepang seperti itu. Nah, proses untuk interview sendiri itu kan kita 1 hari di situ. Kalau dulu itu di Jakarta. Nah, di situ untuk interviewnya kita memang boleh menggunakan bahasa Indonesia karena ada translatornya. Tetapi alangkah lebih baiknya memang kita bisa langsung bercakap dengan menggunakan bahasa Jepang seperti itu. Terus tuh yang perlu kita persiapin lagi, yang pertama adalah karena kita tahu kan interview berarti kita harus bagaimana caranya kita menampilkan diri kita ini memiliki nilai jual, sehingga orang yang menginterview kita atau orang yang melihat kita itu tertarik kepada kita. Nah, hal-hal yang seperti itu juga perlu dipersiapkan, baik dari penampilan, dari cara kita menyapa, cara kita bertutur kata. Hal-hal itu yang paling perlu dipersiapkan, dan yang paling penting itu orang Jepang itu suka dengan orang-orang yang murah senyum, seperti itu, murah senyum, ramah. Jadi sebenarnya budaya Indonesia, budaya kita, orang Pontianak itu sebenarnya udah masuk dalam kriteria orang yang dicari Jepang. Nah, tinggal kita lagi bagaimana mempersiapkannya dan membawa diri kita untuk agar orang-orang yang menginterview kita itu memiliki tertarik kepada kita. Nah, selain itu pada saat momen interview itu, selain kita proses interview, kita juga ada yang namanya itu job fair. Jadi di situ akan ada stand-stand yang memang dibuka dari panti atau rumah sakit. Nah, di situ kita udah bisa milih nih. Kita udah bisa berkenalan dengan para pemilik panti, para pemilik rumah sakit. Nah, di situ pun kesempatan banget buat kita untuk bisa menjual kemampuan kita, membuat orang-orang tersebut tertarik kepada kita. Nah, sehingga pada saat proses matching ke depannya nanti tentu akan mempermudah kita karena kita udah pernah terlibat dalam sesi interview bersama beberapa perusahaan atau beberapa panti yang memang pada saat kesempatan interview itu datang di situ. Itu sih pengalaman saya yang bisa saya bagikan. Oke, jadi bagaimana membuat first impression ya Mas ya. Jadi penting sekali, satu tadi adalah ramah, murah senyum, karena orang Jepang itu suka dengan keramahan kita. Oke, kemudian selanjutnya yaitu ada tahapan job matching. Nah, selama masa pandemi ini kan job matchingnya dilakukan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada masa pandemi ini bisa di-sharing bagaimana job matching saat pandemi ini. Mas Dani bisa sharing, Mas? Ya, kalau masalah job matching itu kalau nggak salah itu kita satu orang itu dikasih 10 pilihan. Jadi kita boleh milih di daerah di Jepang itu di mana aja. Terus di situ juga ada keterangan pantinya gitu di website Jixwell gitu kan. Di situ ada keterangannya pantinya kayak mana, berapa orang yang dibutuhkan gitu kan. Jadi ada yang paling banyak kemungkinan 5, yang paling sedikit itu mungkin 1 gitu. Jadi ada yang yang EPA sebelumnya gitu, sesuai dengan pilihan kita gitu kan, mau pilih yang mana gitu. Tapi di situ nanti tetap aja satu panti yang terima kita gitu. Baik, terima kasih. Jadi bisa memilih 5 lokasi, tapi yang tetap nanti yang lolos hanya 1 gitu ya Mas ya? 10 lokasi, Oh, 10 10 lokasi. panti. 10 panti yang nantinya itu tetap 1. Oke, tetap 1 yang bisa matching gitu ya. Ya. Oke, kemudian nih dalam pemilihan
lokasi penempatan di Jepang. Apa sih pertimbangan teman-teman dalam memilih atau menentukan lokasi penempatan di Jepang nantinya? Kita mulai dari Mbak Tika ya Mbak ya. Oke, kalau Tika waktu itu karena dapat saran dari teman itu katanya Saitama nih yang posisinya enak, dia di tengah-tengah, nggak dekat laut, nggak terlalu dingin, pokoknya dia tetap aman lah, sama dia di ibu kota. Terus waktu itu kami cari nih di Google Map, dia seperti apa lokasinya, nama panti-pantinya kan ada tuh. Jadi kami cari nih lokasinya seperti apa, dekat nggak dengan minimarket, dekat nggak dengan ini, dekat nggak dengan itu gitu kan. Jadi kita tuh searchingnya secara online juga. Nah kalau untuk pemilihan lokasi sih Tika kayak gitu waktu kemarin. Itu aja. Oke, untuk Mbak Tika ini searching dulu ya Mbak ya. Lokasi mana saja yang kira-kira lokasinya memudahkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita seperti itu ya. Kemudian Mas Reza, apa Mas pertimbangannya dalam Ya. memilih lokasi penempatan di Jepang nanti? Ya, kalau untuk saya sendiri, karena saya daftarnya sama-sama teman, jadi kami juga milihnya sama-sama tempatnya. Kemudian sudah mempertimbangkan dari minimal daerah tersebut ramah dengan umat muslimnya. Kemudian makanan halal juga tersedia, fasilitasnya juga lengkap. Jadi kami mempertimbangkan di situ hal-hal itu saja yang kami pertimbangkan. Oke, kita ada pertanyaan lagi dari live chat. Nah, pertanyaannya ditujukan kepada Mas Jalal ini yang sudah memiliki pengalaman tadi pada saat wawancara, tahapan wawancara. Pertanyaannya dari Fitrianingrum, Mas Jalal, wawancaranya seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan pada saat wawancara seperti apa? Oke, terima kasih buat Mbak Fitri atas pertanyaannya. Pertanyaannya seperti apa? Ya, kemarin sewaktu saya itu pertanyaan-pertanyaan yang mendasar sih sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, cuman bagaimana cara kita menjawabnya aja sih. Seperti misal pertanyaan umumnya itu ya pasti ditanya, kenapa ingin ke Jepang? Seperti itu. Kenapa ingin ke Jepang? Terus nanti di Jepang, kalau sudah di Jepang ingin berapa lama bekerja di Jepang? Seperti itu. Nah, itu pertanyaan yang umum. Terus nanti sampai juga bagaimana persiapan, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, persiapan belajarnya apakah sudah ada, terus kenapa tertarik ke Jepang. Nah, pertanyaan-pertanyaan umum yang seperti itu biasanya ditanyakan karena dari situ biasanya pewawancara itu dapat menyimpulkan kita orang yang seperti apa, dapat melihat dari jawaban kita orangnya yang bersungguh-sungguh kah atau cuman sekedar ikut-ikutan atau sekedar coba-coba seperti itu. Yang jelas bagaimanapun pertanyaannya, cara menjawabnya adalah yang terpenting. Cara menjawabnya adalah kita jawab dengan seyakin mungkin, kita menjawab dengan jawaban yang meyakinkan seperti itu. Dengan jawaban yang meyakinkan, dengan jawaban yang memang bisa memberikan efek kalau seandainya kita itu menjawab hal tersebut dan bersungguh-sungguh akan melakukannya seperti itu. Nah, itu sih pengalaman-pengalaman pertanyaan yang memang saya dapatkan kemarin pada saat interview di sana. Interview untuk job fair kemarin. Oke, jadi yang terpenting adalah bagaimana jawaban kita ini dapat meyakinkan interviewer kenapa kita ingin bekerja di Jepang, berapa lama kita ingin bekerja di Jepang, dan persiapan apa saja yang sudah kita lakukan untuk mengikuti program G2G ke Jepang ini seperti itu. Jadi intinya adalah bagaimana kita menjawab dan dapat meyakinkan dari pewawancara. Seperti itu ya Mas Jalal. Yap,
Seperti itu. Oke. Lanjut lagi nih. Tadi kan baru Mas Reza dan Mbak Tika untuk lokasi, pemilihan lokasi ya, melalui searching dulu di mana lokasi yang tidak terlalu jauh dari perkotaan. Kalau Mas Dani memilih lokasinya di mana Mas untuk penempatan di Jepang? Kalau untuk di Jepang, pilihnya memang milih yang di kota gitu kan. Karena di kota itu sudah pasti ada barang yang istilahnya halal, misalkan yang produk yang bisa dimakan gitu, yang halal gitu. Jadi nggak payah kita nyari barang atau nyari kebutuhan dasar hidup lah ya. Mencari dasar di sana, terus pun survei juga yang istilahnya pakai Google Map gitu. Oh, ini pantinya kok gini ya, kok kayak gitu ya gitu. Jadi kami itu udah survei gitu. Baik, terima kasih. Oke, Mas Dani, terima kasih. Selanjutnya, selama proses seleksi G2G ke Jepang ini kan ada 2 kali tahapan untuk medical check up. Nah, ini teman-teman bisa sharing apa saja sih yang diperiksa, kemudian bagaimana persiapan teman-teman agar tetap fit dalam pemeriksaan kesehatan ini. Mbak Disti, bisa dimulai Mbak Disti? Baik, kalau untuk medical check up itu pada umumnya mungkin kita harus jaga kesehatan kita kan ya, dari ujung kaki, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kalau menurut saya mungkin yang pertama, meskipun di rumah kita harus tetap makan makanan yang bergizi, terus olahraga, nggak perlu yang berat-berat, jogging aja depan rumah udah cukup, senam atau apa. Terus tidurnya jangan larut malam. Kalau untuk persiapan medical check up, udah gitu aja. Untuk medical check up itu sendiri, yang pertama itu cek darah lengkap, urin, terus ronsen paru, ronsen dada itu kan. Terus kebetulan waktu medical check up yang pertama itu ada audiometri, jadi pendengaran. Terus yang untuk medical check up yang kedua kurang lebih sama, hanya saja ditambah ada rekam jantungnya. Baik, itu saja sih. Terima Oke, kasih. makasih Mbak Disti. Kalau untuk ini Mbak, tes buta warna ada nggak Mbak? Ada, itu di pemeriksaan fisiknya ada. Pemeriksaan Buta fisik. warna, iya, pemeriksaan fisiknya lengkap. Semua dari tinggi badan, berat badan, buta warna, terus jarak pandang mata minusnya, dan lain sebagainya. Lengkap. Kalau untuk tinggi badan bisa diinfokan nih Mbak, minimal berapa? Kalau untuk tinggi badan mungkin hanya sekilas aja sih Mbak, dari berat badan dengan tinggi badannya aja gitu. Oh, nggak ada patokan Nggak ada minimal patokan berapa sih. gitu ya? Iya, kalau Terus kemudian sebelum berangkat ada pelatihan bahasa Jepang di Indonesia selama kurang lebih 6 bulan. Untuk tahun ini karena masa pandemi, jadi pelatihannya dilakukan secara daring. Nah ini bagaimana pengalaman teman-teman mengikuti pelatihan bahasa Jepang secara online selama 6 bulan ini sebelum berangkat nanti? Mbak Tika? Oke. Kalau untuk pelatihannya, alhamdulillah kita kan Zoom, ada pembagian kelas-kelasnya. Terus ada pembagian menurut pokoknya kemampuan. Kita dibagi menurut kemampuan kita. Terus satu kelas itu pun tidak terlalu ramai.
Nah, di dalam Zoom itu, di dalam kelas itu juga dibagi tuh, ada grup A dan ada grup B. Jadi untuk pembelajarannya alhamdulillah lumayan masuk. Karena senseinya juga baik, ada sensei Indonesianya juga. Senseinya juga ada yang dari Jepang 2 orang. Nah, jadi kalau awal-awal tuh sensei Indonesianya tuh ada tuh masuk tuh. Jadi kalau kita nggak paham jelasin sama sensei Indonesianya. Tapi seiring waktu berjalan karena kita juga sudah mengerti, jadi sensei Indonesianya dikurangin. Jadi kita mulai mandiri. Untuk Mungkin daring ya iya. apa? Mungkin bisa diceritakan nih Mbak teknis dari pelatihan online-nya ini seperti apa? Nah, kalau teknisnya kita tuh Zoom kan, udah Zoom sama ada Edmodo untuk tugas-tugasnya. Jadi misalnya udah dikasih jadwal, jam segini masuk, jam segini ngerjain tugas, sama dia tuh cuman nge-Zoom sama Edmodo aja sih, sama Google Drive. Minato. Itu tugas kita. Minato. Minato. Oke, jadi awal ada sensei dari Indonesia, kemudian juga ada sensei dari Jepang ya Mbak Tika ya? Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman, Rendigo. Teman-teman sudah dapat kontrak belum? Boleh tahu fasilitas apa saja yang didapat? Mungkin bisa sharing Mas Reza. Ya, kalau untuk kontrak dari awal pada saat matching itu sudah diperlihatkan kontrak-kontraknya juga. Jadi sebelum kita matching kan juga milih panti itu. Jadi di panti tersebut yang kita pilih ada filter untuk apa saja fasilitas yang didapat, misalnya ditanggung semuanya, subsidi gitu. Ada yang subsidi sebagian, ada yang subsidi penuh. Subsidi penuh itu dapat seperti apartemen ya. Jadi itu ditanggung oleh pihak pantinya, dan ada yang sebagian subsidi. Sebagian subsidi itu hanya kamar saja yang ditanggung, tapi segala macam pembayaran listrik, gas, dan air itu kita yang nanggung sendiri. Kemudian juga setiap panti itu ada fasilitas sebuah sepeda untuk dipinjamin ke para pekerjanya untuk menuju ke panti. Itu aja. Oke, jadi dari tahap matching kita sudah mendapatkan kontrak kerja dan mengetahui fasilitas-fasilitas apa saja yang akan kita dapatkan nantinya ketika sudah penempatan ya Mas Reza ya. Ya. Kemudian masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang kan tinggal selangkah lagi nih teman-teman untuk berangkat ke Jepang ya, tinggal menunggu keberangkatan. Bagaimana perasaan teman-teman setelah lolos dari beberapa tahapan seleksi yang harus teman-teman lampaui? Kemudian apa sih, bagaimana reaksi dari orang-orang terdekat, baik itu keluarga, orang tua terutama, kemudian teman-teman dekat juga, bagaimana perasaannya mengetahui bahwa kalian berlima ini lolos seleksi G2G ke Jepang? Mas Jalal, bisa sharing bagaimana perasaannya? Perasaannya ya. Kalau ditanya perasaan untuk sampai ke titik saat ini, ya pasti kita semua yang ada di sini pasti sangat-sangat bahagia sekali kan. Apalagi kebetulan sekali pada hari ini juga itu sesi terakhir pelatihan bahasa Jepang selama 6 bulan itu di hari ini, dan tadi juga pada pagi hari tadi kita diumumin kalau seandainya memang proses pelatihan selama 6 bulan ini kita dinyatakan lulus, telah dibacakan sertifikat pemberian sertifikat kelulusan secara simbolis. Itu rasanya terharu banget ya, bercampur aduk sekali gitu kan. Apalagi buat teman-teman yang memang ngerasain perjuangannya dari awal
dari proses pendaftaran, dari proses persiapan untuk ujian, dari proses untuk matching, tes kesehatan dan lain sebagainya. Karena memang untuk program G2G Jepang itu bukan program yang pendek, memerlukan waktu yang sangat panjang sekali, sehingga banyak yang dikuras di situ. Nah, sampai saat ini, udah sampai di titik ini, rasanya tuh perjuangan kita tuh lumayan sudah mulai kelihatan. Bunga-bunganya itu sudah mulai kelihatan. Ibaratkan kalau pohon itu bunganya ini udah mulai mekar nih, udah mulai mekar. Nah, nanti kalau seandainya pada kesempatan keberangkatan, dan mudah-mudahan kita semua 5 orang ini diberikan kesehatan, tetap diberikan kesehatan sampai waktu keberangkatan dan sehingga tiba di Jepang. Dalalalah, bunga tadi udah mulai mekar. Nah, bagaimana saatnya nanti sudah masuk ke tahap proses pembelajaran berikutnya lagi, sudah mulai bekerja, buahnya akan terasa mulai, bunga sudah mulai berbuah, dan sampai nanti pada saat kita lulus Kokashikeng ujian negara, buah tersebut lah benar-benar akan kita nikmati dan hasilnya ya pasti sangat membahagiakan. Pastinya juga orang-orang di sekitar kita telah sampai pada saat ini, titik ini ya sangat apresiasi ngelihat ya, walaupun mungkin di rumah kan belajarnya. Orang tua pasti di rumah juga risih kan, nih ngapain anakku di rumah setiap hari di kamar terus gitu kan. Nah, itu juga dan pada hari ini pasti orang tua kita juga mendengar berita, ya tinggal menunggu hitungan hari lagi, insya Allah keberangkatan sudah benar-benar di depan mata, ya pasti mereka juga bahagia sama dengan bahagianya kita saat ini. Begitu. Oke, jadi bunganya udah mekar gitu ya Mas ya, menggambarkan bagaimana perasaannya itu bahagia, senang, berbunga-bunga karena sebentar lagi apa yang diimpikan oleh teman-teman akan terlaksana seperti itu. Nah, Sobat Migran, pada sesi Kami Talks kali ini kita juga akan ada giveaway untuk 2 orang pemenang, yaitu pulsa 25.000. Mungkin saya tanya dulu nih ke tim media, apakah ada pertanyaan yang akan disampaikan ke Sobat Migran yang menyaksikan untuk giveaway ini, ataukah dipilih dari Sobat Migran yang sudah turut aktif di live chat kali ini? Oke. Jadi ada pertanyaan dari teman-teman narasumber kita. Kemudian nanti bisa menjawab melalui live chat, akan dipilih oleh teman-teman siapa yang menjadi pemenangnya giveaway senilai 25.000 dalam bentuk pulsa. Oke, Mas Jalal, Mbak Disti, Mas Dani, Mas Reza, dan Mbak Tika, apakah sudah mempersiapkan pertanyaan? Apakah ada 1 orang yang mewakili atau 2 orang yang ingin memberikan pertanyaan kepada pemirsa kita sore hari ini? Mas Dani mungkin ingin memberikan pertanyaan? Iya. Jalaluddin-san, dozo yoroshiku onegaishimasu. Ya. Halo. Bang Jalal, dozo. Oke. Mas Jalal, ada pertanyaan untuk Sobat Migran kita sore hari ini? Pertanyaannya ini bebas aja, terkait dengan tema kita atau seperti apa nih, Mbak? Terkait dengan tema kita untuk sore ini. Oke. Pertanyaannya mungkin ini nih. Oke. Mungkin kalau pertanyaan dari saya, dari tadi apa yang udah kita bahas dari awal sampai sekarang. Nah, untuk bekerja di luar negeri,
persiapan untuk bekerja di luar negeri. Hal apa yang paling penting, persiapan apa yang paling penting dari diri kita yang harus kita persiapkan untuk bekerja ke luar negeri. Seperti itu. Pertanyaan kedua, apa satu pertanyaan dulu ya? Oke, kita sampaikan dulu pertanyaan pertama. Jadi apa persiapan yang paling utama yang harus kita siapkan untuk mengikuti program seleksi G2G ke Jepang ini? Bagi Sobat Migran bisa memberikan jawabannya di live chat. Nanti akan kami pilih satu orang untuk satu pertanyaan ini dan satu orang nanti untuk pertanyaan selanjutnya. Baru ada satu jawaban. Apakah ada yang lainnya? Persiapan bahasa, mungkin bisa langsung dijawab. Apakah benar Mas Jalal? Oh, ada dua jawaban juga ini. Ada dari Ayu Ashara menjawab persiapan bahasa, kemudian dari catatan Nisa mempelajari bahasa dan budaya dari negara yang dituju. Bagaimana Mas Jalal? Bisa dipilih dari dua jawaban yang sudah masuk ini? Apakah masih mau menunggu jawaban selanjutnya? Oke, ini apakah masih ada yang ingin menjawab atau memang sudah tidak ada lagi? Langsung saja. Mungkin bisa langsung saja. Ya, seperti yang tadi yang sudah saya sampaikan, semua jawabannya benar sih, menurut saya semua jawabannya benar. Tapi yang paling utama yang perlu kita siapkan dari diri kita sendiri adalah ya kalau menurut saya itu mental kita karena untuk bekerja di luar negeri. Tapi persiapan bahasa juga merupakan persiapan yang paling penting menurut saya. Jadi Mbak Ayu Ashari jawabannya juga tepat. Jadi di antara Mbak Ayu Ashara dan catatan Nisa, apakah dua-duanya langsung dipilih untuk giveaway 25.000 ini, pulsa senilai 25.000 atau pilih salah satu? Kita ngikut dari BP2MI-nya mau langsung lagi atau mau pertanyaan berikutnya atau salah satu aja? Boleh dipilih salah satu, Mas. Oke, kalau yang lengkap jawabannya di sini dari catatan Nisa ya Mbak ya, mempelajari bahasa dan budaya dari negara yang dituju. Oke, untuk satu giveaway kita berikan ke catatan Nisa. Nanti akan dihubungi oleh UPT BP2MI Pontianak. Kemudian pertanyaan kedua, apakah sudah ada yang mempersiapkan untuk pertanyaan selanjutnya? Mungkin saya. Iya, Mbak Disti silahkan. Pertanyaan saya mudah dan simpel. Harus ke lembaga pemerintah manakah yang tepat dan aman untuk kita mendaftar bekerja ke luar negeri? Oke, pertanyaan simpel dari Mbak Disti. Harus ke lembaga manakah yang tepat dan aman untuk kita mendaftar bekerja ke luar negeri? Sangat mudah ini pertanyaannya. Bagi Sobat Migran yang telah menyaksikan program Kami Talk sore hari ini. Kita tunggu jawabannya. Sudah ada satu jawaban masuk dari Eri Prakasa.
Apakah ingin menunggu lagi? Oh, ada lagi. Kayaknya udah benar Mbak, Eri Prakasa. Mau dipilih yang mana nih Mbak? Ada 2 jawaban dari Eri Prakasa dan Veronica Fenty Juniarti. Jawaban dua-duanya benar, tapi yang cepat itu Eri Prakasa. Jadi Eri Prakasa. Oke, berarti sudah dipilih 2 orang pemenang untuk giveaway pulsa senilai 25.000 pada episode Kami Talks hari ini. Kepada Mbak Ayu Ashara dan Eri Prakasa nanti akan dihubungi oleh UPT BP2MI Pontianak. Oke, terima kasih Mas Jalal dan Mbak Disti untuk pertanyaan yang diberikan. Nah, terakhir nih, saya minta jawaban dari kelima narasumber kita hari ini. Adakah pesan untuk sobat migran yang ingin bekerja ke luar negeri, terutama yang ingin mengikuti program G2G ke Jepang? Mungkin urut dulu ya dari Mas Jalal, kemudian Mbak Disti, Mbak Tika, dan terakhir Mas Dani. Silahkan. Nah, buat teman-teman yang saat ini lagi nonton dan memang ada minat buat kerja ke luar negeri, terutama untuk program G2G Jepang, baik itu care worker atau perawat seperti itu, ataupun program lainnya yang ingin pergi luar negeri, ya kalau dari saya pribadi memang mungkin kalau selama ini teman-teman udah lelah, capek cari kerja di Indonesia, udah nggak dapet kesana kemari juga masih nggak ketemu nih kerjanya. Nah, mungkin rezeki teman-teman ada di luar negeri sana. Makanya ya tinggal beraniin diri saja buat mencoba. Insya Allah kalau memang itu rezekinya dan itu jalannya, semuanya akan dipermudah. Semuanya akan kita akan diperlihatkan jalan-jalannya itu seperti apa. Terus buat teman-teman yang memang punya mimpi untuk ke luar negeri, jangan tanggung-tanggung. Saat ini, di zaman sekarang ini, semua itu fasilitas sudah tersedia. Semua sudah ada, informasi itu mudah kita dapatkan. Fasilitas sudah tersedia, terutama sudah ada BP2MI yang sangat prima sekali untuk melindungi CPMI atau PMI yang saat ini sedang berada di luar negeri. Jadi jangan takut dan jangan ragu kalau ingin melangkah ke luar negeri, kalau memiliki mimpi untuk bekerja ke luar negeri, mulailah langkahkan kaki teman-teman, mulailah untuk mencari informasi, dan mulailah, karena mimpi tanpa dimulai hanyalah sebuah mimpi belaka dan selamanya. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Mas Jalal. Kemudian Mbak Disti, apakah bagaimana pesan Mbak Disti untuk sobat migran yang ingin bekerja ke Jepang? Tadi semuanya udah disampaikan oleh Bang Jalal, saya hanya menambahkan apa yang sudah dimulai harus tetap dijalankan, harus diyakini. Karena kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, kita dapat. Udah Mbak, makasih. Oke, terima kasih Mbak Disti. Selanjutnya Mbak Tika. Oke, kalau dari Tika, kita berdoa, berusaha untuk menggapai mimpi. Kalau kita berusaha tapi gagal, berarti bukan jodohnya. Bisa coba lagi, bisa cari yang lain. Banyak jalan menuju Roma. Jadi jangan pernah menyerah di satu titik. Jangan berhenti berjalan atau hanya karena ada batu sandungan. Tekadkan minat untuk diri kita sendiri. Gak ada orang yang membahagiakan kita, hanya kita yang bisa membahagiakan diri kita sendiri. Jadi jangan berharap pada orang lain, haraplah pada dirimu sendiri dan berusahalah pada dirimu sendiri. Udah, gitu aja. Oke, super sekali Mbak Tika. Terima kasih Mbak Tika. Kemudian Mas Reza. Ya. Jadi benar seperti yang dibicarakan Bang Jalal tadi. Jadi mumpung ada kesempatan emas ini, jadi jangan melewatinya. Apalagi programnya dari
pemerintah, bahkan dari dua pemerintah seperti nama programnya kan, program G2G Jepang, government to government. Karena programnya juga cukup menguntungkan, dari difasilitasi dan diberi uang saku yang cukup besar juga. Jadi jangan sampai ketinggalan lah, dicoba aja. Oke, terima kasih Mas Reza, selalu mencoba ketika ada kesempatan. Kemudian yang terakhir Mas Dani. Iya, tambahan. Kalau ada niat, yakin ingin kerja di Jepang, cobalah BPDMI Pontianak ini, cobalah BPDMI gitu kan. Program ini tiap tahun tuh ada gitu. Cobalah, kan pemerintah punya gitu. Jadi aman untuk diri kita gitu kan. Yuk bisa yuk. Kalau enggak dicoba, enggak tahu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Dani. Jadi bisa saya simpulkan bahwa pesan dari kelima narasumber kita sore hari ini adalah untuk mengikuti program G2G ke Jepang ini, selama ada niat, usaha, dan kesempatan harus selalu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan pernah menyerah untuk menggapai mimpi kita. Seperti itu. Nah, tiba di sesi akhir dari program Kami Talks pada episode ke-16 ini. Terima kasih kepada kelima narasumber yang jawabannya sungguh membantu bagi Sobat Migran yang ingin mencari informasi perihal bagaimana persiapan untuk mengikuti program G2G ke Jepang untuk sektor keperawatan. Kemudian bagaimana juga kalian dapat meyakinkan keluarga, terutama orang tua, dan memotivasi diri sendiri untuk dapat lolos dalam program G2G ke Jepang pada sektor keperawatan ini. Terima kasih kepada kelima narasumber. Mohon maaf apabila selama menjadi host ini ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih atas waktu yang diluangkan. Sobat Migran, kita telah berada di sesi terakhir program Kami Talks episode 16 ini. Nantikan program Kami Talks berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Saya akhiri program Kami Talks hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Wabarakatuh.